Amerika Serikat memaparkan rencana barunya untuk meredakan ketegangan antara Israel dengan kelompok Hizbullah Lebanon. Hal ini disampaikan oleh utusan Presiden Joe Biden untuk Timur Tengah, Amos Hochstein, dalam kunjungannya ke Israel pada Minggu 4 Februari. Media Yediot Ahronot melaporkan utusan Biden untuk Timur Tengah itu memaparkan rencana 2 tahap, meliputi penghentian agresi Hizbullah di sepanjang perbatasan dengan Israel. Amerika Serikat juga akan mengusir Hizbullah antara 8 hingga 10 km ke utara dari perbatasan. Dengan demikian, pendudukan Israel dapat kembali ke rumah mereka. Selain itu, Amerika Serikat juga akan mengerahkan tentara Lebanon serta pasukan penjaga perdamaian PBB dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Tahap kedua, Israel dan Lebanon akan memulai negosiasi perundingan demarkasi perbatasan darat, termasuk pembebasan 13 poin mengenai perselisihan di sepanjang perbatasan bersama. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan komunitas internasional akan menjajaki penawaran intensif ekonomi kepada Lebanon. Hochstein mendapat lampu hijau dari pemerintah Lebanon atas usulan tersebut, namun belum diketahui pasti apakah Hizbullah setuju dengan pengaturan tersebut. Brigade Al-Qassam mengklaim telah berhasil menghancurkan 43 kendaraan militer Israel. Hasil operasi militer ini diungkap juru bicara militer Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Senin 5 Februari. Selain menghancurkan 43 kendaraan militer Israel, Brigade Al-Qassam juga menewaskan 15 tentara. Tentara Israel tewas setelah terlibat pertempuran sengit dari jarak dekat. Belasan tentara yang dibunuh termasuk seorang perwira dan prajurit. Abu Ubaidah mengatakan operasi tersebut dilakukan dengan 17 misi militer yang berbeda. Saat menargetkan IDF, Al-Qassam menghabisi mereka menggunakan rudal, alat peledak hingga tindakan anti-benteng. Senjata individu dan senapan mesin juga digunakan Al-Qassam ketika terlibat pertempuran dengan IDF. Selain itu, para pejuang juga menyita 4 drone milik Israel, dikutip dari Roya News. Untuk menghancurkan konsentrasi militer Israel, IDF menggunakan mortir. Sementara rudal diluncurkan oleh Al-Qassam untuk menargetkan Tel Aviv dan sekitarnya. Abu Ubaidah juga menegaskan telah berhasil menargetkan pintu masuk terowongan, di mana pintu terowongan tersebut terdapat beberapa tentara Israel. Di tengah ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah, Iran meluncurkan persenjataan barunya pada Sabtu 3 Februari. Sistem rudal berpemandu dipamerkan di hadapan Komandan Militer Abdul Rahim Mousavi dan pejabat senior militer lainnya. Melansir Anadolu, persenjataan baru yang dipamerkan adalah sistem rudal anti lapis baja ke permukaan. Rudal berpemandu presisi buatan dalam negeri ini diberi nama Shafah. Sistem rudal ini telah dikembangkan oleh para ahli militer lokal Iran. Senjata ini memiliki jangkauan hingga 20 km dan dapat digunakan untuk berbagai strategi taktis dan operasional. Media pemerintah Iran mengutip para pejabat mengatakan Shafah dapat dipasang di berbagai helikopter milik Iran. Selain itu, sistem rudal ini dapat dilengkapi dengan hulu ledak yang ditingkatkan. Tidak hanya itu, Shafah dilengkapi sistem pencarian dan pelacakan inframerah sehingga dapat memungkinkannya mencapai sasaran dengan presisi tinggi dalam berbagai kondisi iklim. Senjata-senjata lain yang juga ditampilkan dalam acara tersebut termasuk rudal jelajah jarak jauh, rudal berpemandu anti-tank, drone pengintai dan bunuh diri pengangkut tank super berat, sistem penglihatan malam Yosef buatan dalam negeri, dan sistem simulasi tempur. Diketahui pameran militer ini baru pertama kali diadakan di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap target-target di Suriah dan Irak. Dia juga mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Houthi yang didukung Iran di Yaman. Militer Israel mengklaim Hamas membuat bom dari senyawa kimia di rumah sakit. Hal ini terungkap setelah IDF menemukan buku manual Hamas terkait produksi bahan peledak dan bahan propelan roket. Di dalam buku panduan tersebut, Hamas disebut membuat bom menggunakan hidrogen peroksida yang dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, tudingan ini belum dikonfirmasi langsung oleh kelompok Hamas maupun sekutunya.
Melansir Yediot Ahronot Senin 5 Februari, panduan ini terdiri dari materi yang ditulis dalam bahasa Inggris, Arab hingga Norwegia. Materi itu menjelaskan bagaimana proses penyelingan H2O2 untuk kemudian sebagai bahan peledak. IDF menyebut dokumen ini berisi skema rumit untuk membuat peralatan destilasi serta instruksi merakit roket buatan sendiri dan bahan peledak. Militer Israel pun merilis dokumen yang diduga skema pembuatan bom dari hidrogen peroksida. Selain itu, pasukan juga menemukan lebih dari 100 juta file dan lebih dari 500 dokumen, termasuk rencana operasional dan strategi tempur yang digunakan oleh Hamas. Setelah penemuan tersebut, unit intelijen Israel memeriksa bahan-bahan tersebut. Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant bertemu dengan utusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Amos Hochstein pada Minggu 4 Februari. Dalam kesempatan itu, Panglima Perang Tentara Israel itu menyampaikan dua pesan permintaan ke Amerika Serikat untuk disampaikan ke pihak Lebanon. The Times of Israel melaporkan bahwa Gallant menguraikan dua desakan utama Israel selama bertemu dengan Hochstein. Pertama, Gallant menekankan perlunya menghilangkan ancaman infiltrasi dengan mendorong pasukan Ratuan Hizbullah menjauh dari perbatasan menuju Sungai Litani. Menteri Keamanan Israel itu juga menekankan perlunya mengatasi ancaman penembakan roket anti-tank di wilayah utara Israel. Pendudukan Israel menuntut Hizbullah menjauhi perbatasan antara 8 hingga 10 km. Menurut Gallant, hal itu penting karena penghentian tembakan oleh Hizbullah saja tidak akan cukup. Dua permintaan dari Gallant itu berbalut ancaman. Israel siap menghadapi segala kemungkinan untuk memberantas ancaman di wilayah utara khususnya dari Hizbullah. Sebagai informasi, pertemuan Gallant dan Hochstein ini sangatlah menarik. Pasalnya dalam pertemuan itu, Gallant bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, hingga Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, di mana ketegangan meningkat antara Gallant dan pejabat militer senior tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.